Halo semua, kami Gisel Axel dan di video kali ini saya akan agak sedikit keluar dari bagian in-depth tour. Ya, jadi di video kali ini saya akan bahas mengenai teknologi mesin yang ada saat ini. Nah, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ya ke apa akan ada apa aja yang bakal saya bahas hari ini. Oke, nah jadi untuk topik hari ini tuh dia seperti ini ya. Jadi saya akan membahas intronya dulu bagaimana, terus cara kerja dari masing-masing mesin, terus dari mobil apa yang tersedia, plus minusnya gimana, dan kesimpulan saya gimana. Nah, ya kalau kita tahu saat ini memang di Jakarta sendiri ya, polusi udara itu adalah sesuatu hal yang sudah masuk ke kategori yang mengkhawatirkan ya kalau kita boleh bilang, karena di AQR sendiri itu udah tingkatnya udah 160. Nah, sehingga makanya pemerintah sudah memiliki ini ya, sudah memiliki inovasi yaitu adalah menggunakan mobil listrik saat ini. Nah, tapi memang mobil listrik itu masih menjadi sesuatu hal barang yang baru ya, karena ini baru sekitar setahunan lebih ya, kalau kita boleh bilang ya. Tahunan yang lalu itu sorry, sekitar 2 tahun ya. 2 tahun yang lalu itu baru mulai dan 2023 itu udah mulai booming. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana ya perkembangan mobil EV di Indonesia. Nah, tapi itu adalah salah satu istilahnya solusi jangka, kita nggak bisa bilang jangka panjang ya, tapi mungkin jangka pendek kalau kita sebutnya. Nah, sekarang kita akan bahas ada mesin apa saja sih yang ada saat ini. Oke, yang pertama adalah mesin yang kita kenal sehari-hari atau disebut juga dengan internal combustion engine. Ya, ini dibagi jadi 4 ya. Yang dua pertama sudah kita tahu ya, mesin bensin dan mesin diesel. Nah, tapi mesin bensin atau diesel itu sekarang dia pakai etanol. Buat di beberapa negara itu udah dipakai. Nah, di Indonesia sendiri ini juga masih dalam tahap riset. Dan yang terakhir adalah CNG atau compressed natural gas. Nah, ini pernah beberapa kali dipakai di transportasi umum, kayak contoh di Transjakarta, Bajai, atau juga beberapa armada taksi Bluebird itu juga ada yang pakai bahan bakar gas. Cuma memang implementasi ke masyarakat umumnya ini agak terhambat ya, mungkin karena juga dari sisi infrastruktur dan juga kurang populer di masyarakat Indonesia, karena juga CNG ini juga makan bagasi ya. Tapi justru di India ini bisa jadi pilihan karena di India sendiri itu standar emisinya dia jauh lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Bahkan mobil diesel aja udah di ban di sana, udah nggak boleh lagi. Nah, lanjut ke hybrid. Nah, hybrid ini dia ada 3 jenis ya. Ada mild hybrid, full hybrid, dan PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Nah, selanjutnya adalah masuk ke BEV atau battery electric vehicle. Ya, ini adalah mobil listrik ya, kalau kita udah tahu. Ya, ini yang lagi booming di Indonesia. Dan yang terakhir adalah fuel cell electric vehicle atau kita sebutnya sebagai mobil bermesin hidrogen. Nah, ini menjadi salah satu inovasi barunya uh, dari brand-brand mobil ya, karena mesin bahan bakar hidrogen ini emisinya dia paling bersih karena dia cuma menghasilkan air aja. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, dari internal combustion engine atau yang paling gampang dulu. Nah, internal combustion engine sendiri itu dia dimulai dari pengisian bahan bakar ya. Nih, dari isi bahan bakar, dia masuk ke tangki ya, dia masuk ke tangki yang ada di sini. Nah, dari tangki dia akan lari ke bagian full pump. Nah, di sini kan ada full pump biasanya ya. Nanti ada full pump masuk dan dia nanti akan ngalir ke bagian intake manifold atau ruang bakar. Nah, nanti ruang bakar itu dia akan dikombinasikan dengan udara sehingga nanti dia akan menghasilkan pembakaran yang nanti akan dibakar oleh busi ya, yang itu nanti asalnya dari fuel injection system atau kita sebutnya sebagai injektor ya. Nanti dia akan menyemprotkan sejumlah bensin ke ruang bakar itu sendiri gitu. Nah, biasanya mobil bermesin ICE ini biasanya bisa dikombinasikan dengan turbo atau supercharger kalau kita boleh bilang. Nah, cuman memang internal combustion engine ini masih menjadi salah satu pilihan terbaik ya. Bahkan kalau kita tahu juga ya supercar zaman dulu kan istilahnya kalau pakai mesin bensin itu istilahnya suaranya menggelegar ya, dibandingkan kayak sekarang yang rata-rata udah masuk ke listriknya itu udah tidak ada pride-nya lagi kalau menurut sebagian orang gitu. Nah, masuk ke CNG atau compressed natural gas engine. Nah, ini adalah sebenarnya adalah mobil mesin biasa, mesin bensin, tapi dia pengisiannya ini pakai tabung gas yang ada di sini. Jadi simpan ya. Dan pengisiannya dia sama sebenarnya kayak mobil bensin, dia harus ngisi juga. Cuma bedanya dia di sini
dia itu disimpan ke dalam tabung bertekanan tinggi. Nah, ketika itu dia nanti akan masuk sama seperti mekanismenya si mesin bensin atau internal combustion engine. Nah, dia akan nyemprot nanti masuk ke ruang bakar ya atau busi itu sendiri. Nah, baru nanti dia akan ngalirin tenaga gitu. Nah, si engine ini memang secara emisi dia memang tidak jauh berkurang, tapi lumayan sedikit bisa berkurang ya dibandingkan pakai mesin biasa gitu. Nah, secara irit apa enggaknya sedikit lebih irit ya, kalau kita boleh bilang sedikit lebih irit. Nah, ini cukup populer ya kalau di India. Kalau di Indonesia sendiri nggak terlalu populer kalau menurut saya. Kebanyakan dipakai di transportasi umum. Nah, lanjut ke hybrid and BEV engine atau mobil hybrid dan mobil listrik. Nah, hybrid itu dibagi tiga. Dia ada mild hybrid, full hybrid, dan plug-in hybrid. Nah, perbedaan dari masing-masing jenis hybrid ini terletak kepada baterainya itu bagaimana prinsip dia bekerja ya. Nah, perbedaannya adalah kalau di mild hybrid ya, kalau kita tahu di mild hybrid itu dia baterainya itu tidak bisa menggerakkan kendaraannya sama sekali. Dia nggak bisa ya. Dia biasanya hanya sebagai supporting ya. Dan baterainya itu nggak jarang dia itu nggak bisa dipakai buat jalan sama sekali ya. Kalaupun ada, dia sangat pendek kalaupun ada gitu. Nah, dan teknologi mild hybrid ini juga beberapa kali digunakan ya oleh beberapa pabrikan mobil dan saat ini kalau di Indonesia tuh satu-satunya ada Suzuki R3 Smart Hybrid ya, dan dia itu pakai mild hybrid, dia itu ada baterai ya, baterainya itu dia sekarang 10 ampere hour, kalau dulu dia sekitar 6 ampere hour ya setahu saya. Nah, dia tetap harus isi bensin, jadi sama kayak full hybrid dia juga tetap harus isi bensin. Nah, secara hybrid, secara e-driving dia untuk si motor hybridnya ini di beberapa kasus dia nggak bisa digunakan sama sekali. Jadi cuma membantu ketika dia stop and go, jadi lampu merah, auto start stopnya jalan, nah dia akan bantu atau dia bantu di starter. Jadi beda merek, beda cara kerja. Nah, lanjut di full hybrid. Nah, kalau di full hybrid baterainya ini dia lebih besar sedikit dan dia bisa dipakai meskipun dia pemakaiannya ini cuma bisa untuk jarak deket ya, dan itu biasanya nggak jauh-jauh dari 20 km, jadi mungkin cuma sekitar 10 km, sedikit lah intinya gitu ya, karena uh, istilahnya baterai kapasitasnya ini dia nggak besar, biasanya cuma sekitar salah 1 sampai 3 kWh gitu, jadi baterainya kecil banget kalau menurut saya. Nah, cuman full hybrid ini dia baterainya ini bisa digunakan untuk membantu ketika dia starter. Jadi starter dia akan membantu, bahkan juga ketika dia running ya, ketika dia istilahnya lagi nyetir santai. Nah, baterai ini bisa digunakan selama memang baterai ini masih mencukupi gitu ya. Tapi kalau ketika dia baterai gak cukup ya mesin bensinnya akan langsung trigger gitu. Ataupun juga ketika kita butuh akselerasi lebih. Nah, secara efisiensi untuk e-drivingnya, nah dia sedikit lebih baik ya, karena tadi saya bilang dia ini untuk motor hybridnya itu dia bisa digunakan untuk perjalanan meskipun dia cuma jarak dekat. Nah yang terakhir adalah plug-in hybrid. Nah plug-in hybrid ini dia adalah uh, sistem hybrid yang dimana dia ini menggunakan mesin dan baterai ya. Nah baterainya itu sebenarnya dia sama kayak hybrid, cuman dia lebih besar lagi kapasitasnya dan biasanya bisa digunakan untuk perjalanan yang sedikit lebih jauh, biasanya mungkin sekitar sekali ngecas itu bisa sampai 60 km, tergantung kapasitas baterai dan tergantung mobilnya juga. Nah, dan dia baterainya ini untuk di plug-in hybrid dia bisa diisi ya. Nah, berbeda dengan untuk yang di full hybrid baterainya tuh nggak bisa ngisi. Nah, tapi keduanya punya persamaan. Persamaannya adalah baterai yang ada di full hybrid atau plug-in hybrid itu dia bisa sama-sama diisi menggunakan regenerative braking. Jadi ketika kita ngerem atau deselerasi, nah dia ini akan ngisi gitu. Nah, cuma bedanya kalau plug-in hybrid, dia baterainya masih bisa ngisi lewat pengecasan. Sedangkan kalau full hybrid nggak bisa, dia hanya full dari regenerative braking itu sendiri. Nah, sehingga dari sisi e-driving, antara mesin bensin dan mesin hybrid, kalau di plug-in hybrid, dia bisa saling berkolaborasi gitu ya. Jadi bisa saling berkolaborasi, sehingga jaraknya pun juga bisa lebih jauh sedikit dibandingkan dari mobil full hybrid pastinya ya. Tapi dia nggak sejauh BEV. BEV tetap lebih jauh biasanya karena kapasitas baterai BEV kan dia kuat-kuatan dari kapasitas baterai dan tenaga dan torsinya. Nah, kemudian ada BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, ini jelas ya, dia cuma menggunakan baterai saja ya, dan dia pengisiannya cuma menggunakan listrik ya. Dan untuk BEV ini dia tergantung dari jenis baterai ya dan juga penggeraknya. Jenis baterai itu yang setahu saya ada dua ya, ada yang baterai yang masih Li-ion atau dia pakai LFP atau lithium iron phosphate. Nah,
Kemudian penggeraknya juga dia bisa front motor, rear motor, ataupun juga dual motor, tergantung dari kebutuhannya. Kalau dual motor, udah pasti tenaganya akan jauh lebih besar, dan juga penyaluran torsinya juga akan jauh akan lebih buas dibandingkan yang misalnya front motor doang, gitu. Nah, yang terakhir adalah hydrogen engine. Nah, hydrogen engine ini dia cara kerjanya hampir mirip dengan si CNG tadi sebenarnya. Cuma bedanya kalau si CNG itu masih menggunakan mesin bensin, nah kalau si hidrogen ini dia menggunakan fuel cell atau baterai yang ada di sini. Nah, cuma dia cara ngisinya dia menggunakan bahan bakar hidrogen gitu. Nah, keunggulannya yang jelas yaitu adalah dia emisinya lebih bersih karena dia cuma mengeluarkan air ya. Dia keunggulannya itu salah satu yang utama. Jadi hidrogen ini istilahnya solusi yang sebenarnya kita nggak bilang baru-baru amat, tapi masih cukup baru lah di dunia otomotif. Mungkin baru sekitar 10 tahunan yang lalu lah kita kalau boleh bilang untuk inovasi hidrogen ini kalau kita boleh bilang. Makanya belum banyak pabrikan yang bikin mesin dengan teknologi hidrogen ini. Salah satu yang paling terkenal itu adalah Toyota ya. Kita tahu Toyota Mirai itu cukup sukses bisa bikin mobil hidrogen di dunia kalau kita boleh bilang. Nah, sekarang kita akan bahas ada mobil apa aja sih yang menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Oke, dari mesin ICE atau internal combustion engine, nah ini saya langsung masuk ke etanol sama CNG. Karena kalau mobil bensin dan diesel kita udah tahu lah ya siapa aja yang ngikutin. Nah, dari etanol, nah sebenarnya kalau kita ingat di Gias 2023 ini Toyota ada bawa dua produk etanol ya. Yang satu ini adalah Fortuner S100 dan satu lagi adalah Toyota Corolla Cross Flexi Fuel. Nah, bedanya yang ini udah dijual, ini udah dipakai dan udah digunakan di Brazil. Ya, ini unit Brazil sebenarnya. Nah, kalau Toyota Fortuner S100, nah ini dia dalam proses studi ya di Indonesia ya. Karena di Indonesia sendiri katanya ini masih uji coba. Saya sendiri nyoba ya mobil ini di Gias 2003 tahun lalu. Ternyata memang benar suaranya sama aja kayak mobil bensin kalau kata saya. Sama aja, sama persis kayak mobil bensin. Rasa nyetirnya sama, nggak ada bedanya sama sekali. Jadi benar-benar kayak kita pakai mobil bensin, cuman emisinya lebih rendah kalau kita bilang. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri mobil etanol itu udah ada dari Toyota sendiri sudah mengkonfirmasi untuk beberapa line up mereka yang diproduksi di sini itu udah bisa. Contohnya adalah Avanza itu udah bisa minum etanol tapi baru E10 ya. Nah, lanjutnya adalah mobil CNG atau compressed natural gas. Nah, ini ada dua ya, ada R3 sama Suzuki Front. Ini contoh ya. Nah, biasanya memang mobil compressed natural gas ini dia memang pure. Dia pure ngambil dari mobil bensin. Jadi biasanya nggak ada bentuk barunya kalau kita boleh bilang. Jadi istilahnya ini cuman perbedaan teknologi mesinnya aja kalau kita boleh bilang. Nah, ini mobil CNG ini lebih populer terutama di India ya kalau kalau yang saya lihat. Nah, lalu adalah mobil hybrid ya. Nah, hybrid example cars. Nah, ini kita ada tiga ya. Ini ada yang smart hybrid ya, ada yang full dan dua lagi di bawahnya ini adalah yang PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Nah, ini yang pertama dari Suzuki A3 Smart Hybrid ya. Kalau kita tahu memang masalah smart hybrid ini agak jadi kontroversial ya bagi sebagian petrolhead di kalangan otomotif karena kita tahu iklannya ini agak misleading. Banyak yang bilang kalau Suzuki bilang kalau mobil ini tuh hybrid, padahal aslinya dia bukan hybrid. Beda sama Accord e-HEV ini beneran hybrid gitu. Karena dia masih pakai mesin bensin gitu untuk menggerakkan mobilnya gitu. Ketika dia starter pun juga masih pakai. Nah, jadi memang harusnya dia bukan disebut sebagai smart hybrid memang buat sebagian orang. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk mobil yang smart hybrid. Selanjutnya adalah mobil full hybrid. Nah, salah satu contohnya adalah Honda Accord e-HEV. Nah, ini udah diperkenalkan ya di Indonesia itu mungkin sekitar awal tahun ya, ingat saya ya, sekitar awal tahun ya, awal tahun 2024 ya, awal tahun 2024 mobil ini udah dikenalkan dan kita baru pertama kali ngeliat mobil ini di IMS 2024 kalau kalau nggak salah ya, saya udah bikin video dapur ini buat Honda Accord e-HEV ini. Nah, kemudian ada Volvo XC40 Recharge ini PHEV ya. Ini Volvo ini line up-nya yang dijual di sini tuh dia semuanya tuh seingat saya dia pakai PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Nah, kalau dulu kita ingat ada PHEV yang menjadi pelopor pertama di Indonesia tapi sekarang udah discontinue itu adalah Mitsubishi Outlander PHEV dan itu ada di tahun 2019 tapi itu cuman sedikit ya yang masuk sini. Bahkan Mitsubishi pun juga setengah mati untuk menjual mobilnya tuh bahkan sampai di tahun 2023 pun
seingat saya mereka masih ada diam-diam yang ngejualin di dealer, katanya ada yang ngejualin itu. Bahkan waktu itu harganya sendiri itu dari harga barunya itu sekitar 1,3 miliar, itu udah diskon 500 juta. Jadi harganya cuma sekitar 850 jutaan waktu itu. Dan itu pun akhirnya baru habis di sekitar akhir-akhir tahun 2023 baru habis infonya. Nah, lalu selanjutnya adalah Toyota RAV4 PHEV. Nah, ini adalah produk PHEV barunya Toyota ya, yang pertama dijual resmi di Indonesia. Dan ini juga unitnya ini sport order ya, unitnya sport order, bahkan katanya dengar-dengar mobil ini cukup rare karena dia cuma masuk 10 unit di Indonesia untuk batch pertamanya. Nah, lanjut kita masuk ke BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, ini udah pasti ya kita tahu ada Ioniq 6, kemudian ada Ioniq 5, ada Kona Electric. Nah, ini menjadi pembuka kotak Pandora ya soal mobil EV di Indonesia. Lalu disusul juga dengan mobil lain seperti Netavi, kemudian juga ada BYD Atto 3 ya, ini yang cukup viral kemarin di IMS. Dan yang terbaru adalah Wuling Cloud EV yang kemarin sudah resmi memberitahukan harganya, yaitu masih di bawah 400 juta. Jadi harganya itu tepatnya di 398 juta on the road ya, untuk setelah harga potong PPN 1%. Nah, lalu yang terakhir adalah mobil hidrogen. Nah, mobil hidrogen ini memang kita belum melihat ya di Indonesia, tapi sebenarnya sudah ada, yaitu adalah ini. Jadi PLN itu membawa contoh mobil hidrogen, yaitu adalah Hyundai Nexo. Nah, ini adalah mobil berbahan bakar hidrogen, dan ini berarti lagi dalam proses studi ya, lagi di research oleh PLN untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya dari sisi infrastruktur terlebih dahulu, karena memang infrastruktur ini harus siap dulu sebelum kendaraannya masuk, karena kalau infrastrukturnya belum siap tapi kendaraannya udah siap, nah itu nggak bisa. Selain itu juga dari kebijakan dari pemerintah itu juga diperlukan, harus mendukung terkait masalah mobil hidrogen ini. Nah, lanjut ke Toyota Mirai. Nah, ini adalah mobil hidrogen yang paling sukses ya, karena Toyota Mirai ini sudah 2 generasi. Dan ini yang generasi keduanya ini setahu saya masih buat pasar Jepang. Belum buat pasar negara lain, yang Eropa pun juga belum kebagian. Yang kebagian itu masih Gen 1. Nah, lanjut ada produk baru. Nah, ini Honda pun juga ternyata nggak mau kalah ya dengan mobil hidrogen atau fuel cell electric vehicle. Kalau kita ingat Honda itu pernah ada yang namanya Honda Clarity. Nah, ternyata Honda nggak mau menyerah. Jadi Honda bikin Honda CR-V bermesin hidrogen juga. Jadi sekarang Honda CR-V ini ada 3 mesin berarti. Dia ada mesin bensin, ada mesin hybrid, dan mesin hidrogen atau fuel cell electric vehicle. Nah, ini baru diperkenalkan juga di Amerika ya untuk Honda CR-V FCEV ini. Dan yang terakhir adalah BMW iX5 Hydrogen. Nah, ini BMW juga ikut juga ya memeriahkan soal hidrogen. Cuma memang untuk iX5 Hydrogen ini kita akan menunggu ya kira-kira apakah BMW Indonesia bakal ikutan untuk memperkenalkan produk hidrogen di Indonesia ya. Kalau kita tahu BMW sendiri juga baru masuk ya ke era mobil listrik juga dengan produk BMW i-nya juga. Nah, jadi menarik untuk ditunggu bagaimana kelanjutan mobil hidrogen di Indonesia. Oke, sekarang kita akan bahas plus minusnya. Nah, pertama dari mesin bensin dulu. Nah, dari mesin bensin kita bisa lihat pengisian bahan bakar jelas mudah, karena kalau kita tahu stasiun bahan bakar tuh bisa ditemui di mana-mana. Dan juga perusahaan SPBU itu juga nggak cuma dikelola oleh satu, nggak monopoli ya. Dia sekarang ada Shell, ada Vivo, terus juga ada BP atau British Petroleum. Terus juga harganya mobilnya masih lebih murah. Ya, setuju. Harga mobilnya bisa lebih murah dibandingkan mobil bermesin hybrid ataupun mesin listrik. Karena kalau kita tahu, mobil baru termurah se-Indonesia saat ini tuh masih dipegang oleh Daihatsu Ayla tipe D. Ya, yang harganya cuma sekitar 130 jutaan lebih ya kalau menurut saya ya. Nah, itu masih menjadi deal breaker buat sebagian orang. Nah, tapi minusnya apa? Minusnya adalah hasil emisinya tuh dia tinggi. Ya, kenapa bisa kita bilang seperti itu? Karena tanpa kita sadari dia memang membakar emisi CO2 ya, karbon CO2 ya, dia membakar CO2. Nah, dan ini makanya menjadi concern dari pemerintah, yaitu dari salah satunya dengan mengadakan uji emisi. Nah, tapi sayangnya penerapan uji emisi ini tuh masih agak kurang, kalau saya bilang sih kurang ini ya, istilahnya dia kurang matang kebijakannya, jadi kurang jelas juga gitu. Nah,
Dan juga memang kita sebagai masyarakat memang sebenarnya kita support dengan kebijakan pemerintah, tapi istilahnya dari pemerintah sendiri juga harus menyediakan gitu, mulai dari tempat pengecekannya, terus juga mungkin dari sisi aturannya juga harus lebih jelas. Karena aturan untuk uji emisi ini sebenarnya ada di undang-undang, tapi di undang-undangnya sendiri juga nggak terlalu ini ya menurut saya, nggak terlalu secara spesifik menurut saya kalau yang saya lihat. Dan aturan kemarin uji emisi itu baru untuk di Jakarta saja gitu. Dan juga kita harus ambil datanya ya data dari Jakarta gitu, karena Kementerian Lingkungan Hidup sendiri itu nggak punya software ya, nggak punya standar atau software yang dimana tuh bisa dipakai di seluruh Indonesia gitu loh. Harusnya kenapa tidak dibuat sistem uji emisi itu yang sama kayak di luar negeri gitu, dimana istilahnya tuh kayak kalau di Amerika kan kita sebenarnya distrik ya. Nah, dia based on distrik, tapi dia standarnya tuh standar-standarnya sesuai dengan seluruh negara Amerika. Nah, kalau kita boleh bilang harusnya mungkin bisa dicontoh dengan sistem seperti itu. Nah, kedua adalah efisiensi yang terbatas. Iya, sekecil-kecilnya cc mobil, tetap aja iritnya nggak bisa lebih irit dari mobil hybrid sekalipun. Karena ya namanya juga mobil bensin ya pasti dia membakar bahan bakar gitu kalau kita bilang. Jadi meskipun misalnya nih kayak contoh Suzuki gitu kan, kayak contoh Suzuki kan dia konsumsi bensinnya terkenal sangat amat irit, bisa 1:20. Tapi dia nggak bisa lebih tinggi dari itu gitu loh. Karena memang mobil hybrid lah yang lebih irit daripada bensin. Nah, itulah masuknya ke mobil hybrid, di mana itu menjadi nilai plus yang pertama, yaitu adalah dia suaranya hening. Saat start, saat kecepatan rendah, kita nggak bisa dengar tuh suara mesin bensinnya itu dia ada, kecuali dia memang baterainya habis. Nah, kedua adalah konsumsi bahan bakar dia bisa lebih irit ketika lagi kondisi stop and go. Ya, saya pernah lihat Innova Zenic itu bisa mungkin 1:30-an lebih kayaknya setahu saya nyampe ya. Nah, itu yang nggak bisa diambil dari mesin bensin. Nah, minusnya apa? Minusnya adalah harga komponen hybridnya itu cukup mahal, terutama kalau sudah lewat garansi. Ya, memang untuk sekarang ini memang untuk komponen hybrid atau khususnya baterai itu memang dijamin oleh brandnya masing-masing itu biasanya sekitar 8 tahun atau 160.000 kilometer biasanya ya. Nah, tapi memang ya tetap aja ada kekhawatiran seperti itu tetap ada, tapi menurut saya selama memang masih tercover oleh garansi, sebenarnya itu tidak menjadi masalah berarti kalau menurut saya. Lalu ya adalah pajaknya yang nggak friendly atau belum friendly lebih tepatnya sih. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita tahu sendiri pajak mobil hybrid itu masih cukup tinggi. Bahkan kayak contoh Innova Zenix Hybrid itu pajaknya itu sekitar 10 jutaan per tahun ya pajaknya ya. Nah, itu bedanya sama yang bensin itu bedanya bisa sampai 30% sendiri pajaknya. Nah, ini yang menjadi concern dari orang-orang yang pengen beli mobil hybrid, selain harganya yang sedikit lebih mahal, pajaknya pun juga lebih mahal gitu. Nah, memang kalau kita boleh bilang saat ini memang insentif mobil hybrid itu sedang digodok ya oleh pemerintah ya sejak tahun lalu. Nah, kita tunggu aja kira-kira apakah nanti di tahun ini mungkin sebelum Presiden Jokowi selesai menjabat sebagai presiden sudah ada informasi terkait kebijakan mobil hybrid. Oke, lanjut ke BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, plusnya adalah dia dari sisi servis, pengisian dia jauh lebih murah ya, karena biaya listriknya murah. Kedua, pajaknya juga lebih murah, dia cuma sekitar 1 jutaan aja tergantung mobil. Dan dia nggak ada emisinya kalau kita lihat secara kasat mata. Sebenarnya dia ada emisinya, tapi emisinya itu di baterainya sebenarnya. Minusnya adalah pertama infrastruktur. Ya, ini masih menjadi tantangan besar dari pemerintah bagaimana memberikan infrastruktur yang merata buat seluruh Indonesia soal mobil listrik. Karena merata ini baru merata di Jabodetabek kalau kita boleh bilang. Dua, biaya ganti baterainya ini cukup mahal, bahkan bisa mencapai hampir 50% dari harga mobil. Nah, ini yang menjadi momok menakutkan ya, karena buat sebagian orang. Nah, makanya kenapa beberapa brand seperti Wuling dan MG itu mengadakan program namanya adalah Lifetime EV Component Warranty ya. Dan itu syaratnya cukup simpel sebenarnya, yaitu adalah pemakaiannya dia tidak boleh lebih dari 30.000 km per tahun, terus tidak boleh ada modifikasi, dan selalu melakukan servis atau perawatan berkala di bengkel resminya dari masing-masing brand. Dalam hal ini kalau Wuling ya berarti ke Wuling, kalau MG ya ke MG. Saya seperti itu. Tapi itu cuma berlaku buat pemilik pertama ya. Jadi kalau mobil dijual ya nggak berlaku gitu.
Nah, lalu yang ketiga adalah dia perlu alat khusus untuk pemadaman api. Ya, tanpa kita sadari dari sisi damkar sendiri saya melihat belum terlihat persiapan ya kayaknya ya. Belum ada ngarah ke sana buat alat-alatnya mereka tuh untuk improve supaya alatnya mereka tuh bisa digunakan untuk memadamkan mobil listrik. Karena kita tahu baterai itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya ketika dia meledak. Makanya kenapa baterai itu nggak boleh ditusuk kan? Apalagi kalau kecelakaan kalau kita boleh bilang. Nah, makanya nih harapan saya sebelum ada terjadi kasus seperti itu, dari damkar sendiri juga sudah harus mempersiapkan terkait hal ini. Nah, lalu mobil hidrogen plusnya apa? Yang pertama adalah pengisiannya bisa secepat mobil bermesin bensin, ya. Kedua, emisinya dia juga bersih, dia cuma mengeluarkan air. Tapi minusnya adalah pertama adalah tantangan dari pemerintah. Pemerintah tuh harus menyiapkan infrastruktur yang matang. Jadi dari sisi pengisiannya, dari sisi kebijakan aturan pajak dan sebagainya. Nah, baru kemudian dari sisi kendaraannya. Nah, sebenarnya ATPM sendiri sebenarnya brand-brand itu sudah siap, tapi tinggal menunggu dari aturan pemerintah dan juga pajaknya tuh kebijakannya seperti apa. Karena harapannya sih bisa seperti mobil listrik ya, di mana pemerintah itu memberikan kebijakan yang benar-benar sangat baik, kayak PPN 1%, kemudian insentif mobil listrik untuk mobil yang masih CBU, yang baru berlaku tahun ini ya. Nah ini harapannya mobil hidrogen pun juga bisa menyusul dengan kondisi seperti ini. Tapi sayangnya memang biaya produksinya cukup tinggi. Iya, betul sekali. Memang biaya produksinya ini memang lebih mahal dibandingkan mobil bermesin bensin ataupun mobil listrik sekalipun. Karena dia punya komponen-komponen yang jauh lebih vital dan lebih mahal dari kedua jenis mesin itu. Jadi makanya harga mobilnya pun mungkin bisa akan lebih mahal sedikit dari mobil battery electric vehicle. Nah, apa kesimpulan dari semua ini? Ya, karena kalau saya boleh bilang kesimpulannya sebenarnya adalah untuk saat ini kita memang ya balik lagi ke masing-masing orang. Tapi kalau saya sendiri, seandainya pajak hybrid itu beneran bisa relaksasi, jadi dia bisa, ya saya nggak bilang dia sama kayak mobil listrik, tapi bisa lebih baik dari kondisi saat ini. Menurut saya hybrid akan menjadi opsi yang masuk akal karena sambil kita wait and see dengan pemerintah bagaimana mereka akan memberikan infrastruktur yang memang benar-benar terintegrasi gitu untuk mobil listrik. Karena memang harapannya sendiri adalah memang kita sendiri juga masyarakat juga ingin Jakarta itu polusi itu mungkin bisa seperti zaman dulu gitu. Nah, tapi kalau tidak dibarengi dengan support dari pemerintah dan brandnya juga, nah menurut saya itu akan jadi sesuatu hal yang agak sulit untuk kita wujudkan ya kalau kita bilang. Tapi kita sebagai masyarakat ya memang kalau memang kita masih bisa misalnya kemana-mana pakai transportasi umum dan ya memang kalau transportasi umumnya mudah sih nggak apa-apa gitu kalau menurut saya. Ya, jadi kira-kira begitu ya pembahasan untuk video dari teknologi mesin yang saya buat hari ini. Ya, memang saya coba untuk buat ini seringkas mungkin ya, dan juga bikin pemahamannya itu semudah mungkin supaya kalian yang nonton video ini juga lebih mudah untuk memahami isi dari video ini. Ya, jadi terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.